Selamat pagi Indonesia. Shalom, shalom, shalom. Salam damai sejahtera kepada semua Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Michael. Perkenalkan, nama saya Angel. Kami akan membantu untuk memandu acara pada hari ini. Pada hari ini kita mau merayakan bersama-sama hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya masih bisa kita nikmati dan kita bisa menikmati kemerdekaan Indonesia dan merayakan bersama-sama dengan tatap muka. Saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh ceria dan sukacita untuk bersukacita dan bersama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terkasih Senior Pastor GB Damai Sejahtera, Bapak Pendeta Dr. Paul Sene dan Ibu Pauline. Shalom, selamat datang. Kemudian kepada yang terkasih Gembala GBI Damai Sejahtera, Ibu Pendeta Dr. Dewi Afandi. Shalom dan selamat datang. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada semua Bapak Ibu Pendeta GB Damai Sejahtera yang kami kasihi. Shalom dan selamat datang. Dan juga yang terhormat Bapak Pendeta Yohanes dan Ibu Debbie, selamat datang. Selamat datang juga kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang hadir di sini. Kami juga ingin menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir di dalam gereja GBI Damai Sejahtera. Kami, keluarga besar GBI Damai Sejahtera, mengucapkan selamat datang dan kami sungguh bersukacita dengan kehadiran Bapak Ibu dalam acara hari ini. Baik Bapak Ibu, susunan acara kita pada pagi hari ini terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kedua adalah ibadah, dan yang terakhir adalah games. Mari kita mengikuti rangkaian acara ini sampai selesai dengan baik dan sikap hormat sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan kita atas jasa para pahlawan yang telah gugur untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pada saat kita berdiri diharapkan kita berdiri dengan sikap yang tegap, dan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya kita menyanyikan dengan suara yang lantang dan penuh semangat. Mari kita juga mengikuti ibadah dengan segenap hati dan penuh rasa ucapan syukur atas kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan video opening yang telah dibuat oleh tim media GBI Damai Sejahtera. Selamat menyaksikan. Acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia akan segera dimulai. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh semua hadirin. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 telah selesai. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan untuk kemerdekaan yang telah Kau berikan bagi Indonesia Tuhan. Inilah doa kami bagi Indonesia Bapa. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, inilah doa kami Tuhan bagi Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Oh, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Oh, kami percaya yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu akan Indonesia dipulihkan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat, ku ucapkan berkat tercurah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya sesuatu yang besar
Kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, dan haleluya, haleluya. Shalom saudara. Shalom. Merdeka. Haleluya. Kita siap untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, amin. Tapi kita juga siap untuk mengucap syukur sama Tuhan untuk segala perbuatan yang ajaib bagi negeri kita, amin. Haleluya. Katakan, api kemuliaannya, lihat kanan kirimu, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah, yes Lord, api kemuliaannya, kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yes Lord. Mari katakan, dengarkanlah, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk. Oh dengarkanlah, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Satu kata, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah, yes Lord, api kemuliaannya tercurah dari surga untuk kami semua. Yes Lord, bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yes Lord, dengarkanlah, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua. Lihat kanan kirimu saudara, dari seluruh penjuru bumi, amin, datang untuk menyembah. Dengarkanlah, yes Lord, memanggil semua umatnya. Lihat kanan kirimu, katakan, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Siap maju, siap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, kenakan semua senjata Allah. Yes Lord, dalam kuasa Roh Kudus. Oh api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Biar kami bangkit penuhi panggilan-Mu. Tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Oh katakan, api kemuliaannya keluar. Come on, hey, hey, hey. Beritakan, yes Lord. Gereja bangkit, beritakan pada dunia. Oh api kemuliaannya, api kemuliaan tercurah bagiku dan bagimu. Biar gereja-Mu bangkit. Yes Lord, api kemuliaannya tercurah, bahwa Yesuslah Raja segala raja. Oh Yesuslah Raja segala raja, Yesuslah Raja segala raja. Oh Yesuslah Raja, katakan segala raja. Haleluya, amin, amin, dan amin. Gereja bangkit, amin. Gereja, one more time, gereja. Haleluya, haleluya. Sudah bebas saudara, amin. Oke, kita coba sekali lagi. Gereja
Masih 75%. Gereja. Haleluya. 80%. Gereja. Haleluya. 90%. Sedikit lagi. Gereja. Haleluya. Haleluya. Sudah bebas semua di sini? Katakan kepada tanggamu kanan kirimu, katakan kamu sudah bebas oleh darah Kristus. Amin. Katakan, ku bebas, bebas, Bebas karena pengampunannya. oh ku bebas, come on. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Sekarang saya sudah bebas. Ku telah bebas, bebas. Yes Lord. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya yang bebas, come on. Aku bebas. Yeay, come. Katakan, Yesus bangkit, Yesus hidup naik ke surga. Oh yes Lord, duduk di tata Allah. Katakan Yesus bangkit, Yesus hidup. Oh mari nyatakan. Katakan pada tanggamu, bebaskanmu. Yeah. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Oh ku bebas, 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 bebas karena kuasanya. ku telah bebas. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Katakan tuh, ku bebas. Come on. Ku bebas. Oh sekali lagi, come on, ku telah bebas, bebas. Oke, saya mau dengar suaranya dong, come on. Ku bebas, bebas, ku come on, come on. Yeay. Oke, pria memuji Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas pria, come on. Katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Oh ku bebas, mari para pria nyatakan. Bebas karena kuasanya. Oh ku telah bebas. Ku telah bebas, bebas. Yeay. Dia tinggal di dalamku. Yang wanita, come on, katakan, ku bebas. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Come on. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Oh one more time, come on. Ku bebas, bebas, bebas. Bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Oh ku telah bebas. Bebas, Oleh darahnya yang kudus. kuasanya. Thank you Lord. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Kuasa darahnya. Aku bebas. Katakan pada tanganmu, oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darah. Oh kamu bebas. Oleh kuasa darahnya yang tinggi, come on. Yang bebas, aku bebas. Yeay, haleluya. Kami bebas oleh darahnya domba Allah. Haleluya. Kami puji namamu yang kudus. Oh kami sembah. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Allah yang perkasa. Oh sungguh tiada sepertimu. Oh kami bawa pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu yang kudus. Yesus Tuhan, ku
dalam nama-Mu. Kami rindu Tuhan, Indonesia Tuhan, mari pulihkan. Oh Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, oh yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kamu. Oh ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa. Mari naikkan suara-Mu, syafaat-Mu melalui pujian mengatakan Indonesia. Negeriku Tuhan, Indonesia, Indonesia. ku berdoa Indonesia, Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Mari arahkan hatimu, arahkan tanganmu ke surga, berkati Indonesia. Katakan Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. haleluya. Indonesia, bagi kemuliaan Yesus. Kami pertahankan dari tempat ini saat ini. Indonesia ada, Indonesia merdeka bagi kemuliaan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Satu hati kami nyatakan pada saat ini. Kami angkat segala pujian, ucapan syukur, kekaguman kami atas rancangan Tuhan yang dahsyat bagi negara kami, atas rancangan Tuhan yang dahsyat bagi hidup kami. Kami ada di mana kami ada sekarang sebagai orang-orang Indonesia
yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami ada di Indonesia, orang Indonesia yang percaya kepada Kristus. Keselamatan itu diberitakan, datang kepada kami. Kami menerimanya, kami percaya. Inilah kami, umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Dari berbagai suku, bangsa, bahasa, segala latar belakang Tuhan ada pada saat ini. Kami bisa menikmati kebaikan Tuhan, bersatu beribadah di tempat ini. Semua karena kemerdekaan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Baik kami sebagai pribadi-pribadi orang percaya, maupun kami sebagai satu bangsa yang luar biasa. Karya-Mu dahsyat dalam hidup kami. Karya-Mu dahsyat atas bangsa kami. Karena itu pada saat ini kami bersyukur, bersujud menyembah Engkau. Dan berkata, sungguh Engkau layak dipuji Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Oke, saudara-saudara jangan duduk dulu. Tolong tangan kanan. Pandada. 3 kali kita serukan pekik merdeka. Amin. Siap? Paling dahsyat. Merdeka! 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 Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan saudara, silakan duduk. Musik ministry, terima kasih, silakan duduk saudara. Luar biasa, amin saudara. Saudara-saudara, sedikit saya akan membagikan tentang pekik merdeka yang saudara serukan. Ya saudara-saudara ya, kita sering merdeka, merdeka. Kita bilang, merdeka apa mau mati? Begitu kan saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara, selain haleluya, shalom di gereja saya hari ini mau bilang sama saudara apa arti pekik merdeka yang kita serukan tadi saudara ya. Pasca kemerdekaan Indonesia ya, setelah 17 Agustus 1945, suasana waktu itu ya, andaikan waktu itu ada yang mengcapture gitu ya. Itu maka setiap kali orang bertemu pasti mengucapkan salam merdeka. Setelah pekik merdeka, nah ini banyak orang nggak tahu, ditetapkan melalui maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 sebagai salam nasional yang berlaku mulai 1 September 1945. Jadi pekik merdeka saudara itu plat merah itu. Ya saudara nggak sembarangan. Ada maklumat pemerintahnya. Jadi kalau ada orang bilang apa itu merdeka harus yang ini gitu. Orang itu nggak ngerti sejarah, saudara ya. Adalah Soekarno, ya, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, yang mempelopori pekik salam perjuangan merdeka. Secara filosofis, pekik merdeka adalah pekik pengikat yang merupakan cetusan dari bangsa yang berdaulat, yang bebas tanpa ikatan penjajahan atau imperialisme. Itu merupakan bagian dari usaha untuk menggembleng rakyat Indonesia agar tetap bersemangat. Untuk apa? Merebut? Mempertahankan, sudah merebut. Mempertahankan iya. Urusan merebut kemerdekaan sudah selesai. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Buat kita dan untuk semua orang sampai selama-lamanya yang percaya kepada Dia. Sekarang urusannya apa? Mempertahankan kemerdekaan. Saya bacakan cuplikan pidato Bung Karno ya. Karena tadi ini anak-anak kita ini udah luar biasa membaca UUD dan sebagainya. Ini cuplikannya aja. Saya sebetulnya hafal semua, tapi saya cuplikannya aja lah. Karena itu saya baca. Cuplikan pidato Bung Karno, saudara. Dan sebagai warga negara merdeka, saya tadi memekikkan pekik merdeka bersama-sama dengan kamu. Kamu yang beragama Shiva Buddha, Hindu Bali atau agama lain. Pekik merdeka adalah pekik yang membuat rakyat Indonesia itu walaupun jumlahnya 80 juta menjadi bersatu tekad memenuhi sumpahnya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pekik merdeka saudara-saudara adalah pekik pengikat. Dan bukan saja pekik pengikat, melainkan adalah cetusan daripada bangsa yang berkuasa sendiri. Dengan tiada ikatan imperialisme, dengan tiada ikatan penjajahan sedikit pun. Maka oleh karena itu saudara-saudara, terutama sekali fase revolusi nasional kita sekarang ini, fase revolusi nasional yang belum selesai, belum
Selesai. Jangan lupa pada pekik merdeka. Tiap kali kita berjumpa satu sama lain, pekikkanlah pekik merdeka. Jikalau orang Indonesia berjumpa dengan orang Indonesia, warga negara Republik Indonesia berjumpa dengan warga negara Republik Indonesia, pendek kata, jikalau orang Indonesia bertemu dengan orang Indonesia, selalu memekikkan pekik merdeka. Jangankan di sorga, di dalam neraka pun. Ini Soekarno nih memang sudah ya. Kita perlu orang yang demikian, baru kita bisa merdeka, saudara. Ya, nah, Bung Tomo, nah ini dalam pertempuran 10 November di Surabaya, yang sering kita peringati sekarang sebagai Hari Pahlawan, saudara. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dalam orasinya di RRI ya, dari serangan sekutu. Jadi kita sudah merdeka, ingat ya, sekutu datang, mau bikin gara-gara. Bikin orang Indonesia kembali dijajah, merebut kembali kemerdekaan itu. Dalam upaya membangkitkan semangat pemuda-pemudi Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Salah satu cuplikan orasinya, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Kenapa saudara-saudara? Semboyan itu begitu menggelorakan pemuda-pemudi Surabaya untuk melawan pasukan sekutu yang jauh lebih kuat dari segala sisi. Dan kita tahu hasilnya, saudara. Pemuda-pemudi Surabaya itu bisa mengalahkan tentara sekutu, bahkan membunuh jenderalnya, saudara. Luar biasa, peristiwa heroik yang luar biasa. Kenapa mereka begitu dibakar dengan semboyan itu? Karena mereka mengalami dijajah itu enggak enak. Nggak enak. Ini bukan soal makan susu. Zaman dulu kita suka dengar cerita-cerita orang hidup dalam zaman peperangan. Aduh, kita makan aja ngantri. Aduh, itu masih oke, saudara. Tapi satu hal yang membuat dijajah itu nggak enak. Saudara nggak bisa menentukan bahkan takdirmu sendiri. Nggak bisa. Karena saudara dalam belenggu penjajahan. Ya, kalau bahasa dunianya lah, bukan bahasa, kita kan nggak percaya nasib ya. Tapi orang bilang bahkan nentuin nasib saya sendiri nggak bisa, Pak. Namanya orang dalam belenggu penjajahan itu begitu, saudara. Kalau bahasa kekristenan, kita nggak bisa bahkan menentukan takdir kita sendiri. Bayangkan mereka yang begitu senang ya atas kemerdekaan yang mereka dengar, bangsanya sekarang merdeka. Wah itu mungkin ya mimpi-mimpi yang sudah lama mati itu bisa. Wah harapan yang luar biasa. Saudara-saudara ya. Ya lagi senang-senang tiba-tiba datang sekutu. Saudara-saudara. Tapi lebih baik kita hancur lebur daripada kita dijajah lagi. Merdeka atau mati. Mari kita baca Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Kristus telah memerdekakan kita, saudara-saudara, yaitu pembebasan dari perhambaan. Perhambaan dari apa? Perhambaan kepada kuasa-kuasa yang menentang Allah. Saudara bisa bilang iblis, dunia, dan sebagainya. Ya, yang menghalangi kita untuk apa? Memenuhi takdir kita bagi Allah. Manusia, kita semua diciptakan untuk memenuhi tujuan Allah bagi kita. Untuk hidup baginya. Itulah tujuan, itulah takdir penciptaan semua manusia yang percaya kepada Tuhan. Khususnya yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara. Tetapi kuasa dosa menjajah, membelenggu kita sehingga kita bahkan tidak dapat menentukan ataupun memenuhi takdir kita. Di bawah belenggu kuasa dosa tersebut. Tadi dibacakan pembacaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ketiga. Kemerdekaan Indonesia adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya tambahi di dalam nama Tuhan Yesus. Menandakan bahwa pada saat itu kemerdekaan negara kita bukan semata-mata hanya hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia saja. Melainkan karena campur tangan ilahi. Amin. Ya. Karena Allah merahmati perjuangan tersebut
sehingga berbuah kemerdekaan. Kalau tidak dirahmati, biar sudah mati semua itu Bung Tomo dan pemuda-pemudi Surabaya, kalah kita saudara-saudara. Amin. Ya, itu tandanya. Demikian juga kemerdekaan dalam kekristenan, yang adalah kemerdekaan yang diperoleh berdasarkan kasih karunia Allah, yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Jangan kita berpikir, saudara, kita selamat karena perbuatan baik kita. Nggak bisa. Nggak bisa kalau tidak dirahmati oleh Tuhan. Amin saudara-saudara. Kalau tidak diberkati oleh Tuhan, tidak ada usaha manusia yang bisa memerdekakan saudara dari belenggu dosa. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan hukuman dosa itu adalah maut, titik. Dan hanya Yesus yang sanggup membebaskan kita dari hukuman tersebut, dari belenggu penjajahan dosa tersebut, saudara. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercantum dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara, saya mau kasih ilustrasi. Ada, ya katakanlah jemaat sebuah gereja, orangnya baik banget. Ya ngomong aja lah gereja GBI Sejahtera Damai. Ya, orang ini setiap hari pagi dia berdoa, saudara. Hari itu dia berdoa. Namanya Bapak Nofri lah ya. Nofri. Ya. Artinya dia mau mengikatkan diri selalu kepada Tuhan. Dia itu nggak suka sama I want to break free ya. Dia nggak suka itu. Jadi dia pakai nama Nofri. Wah, pagi dia doa, Tuhan, hari ini jadikan saya berkat. Saya ketemu dengan orang yang tepat. Sehingga saya bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada orang itu bersaksi. Ah, kayaknya semua juga kalau jemaat di sini udah biasa ya begitu ya. Doanya pagi-pagi kan. Lah, ini dari mimbar ini ribuan kali loh saudara. Dikhotbahkan ya. Dia doa. Sudah. Dia ambil dia punya truk. Ya, bak terbuka di belakang dia keluar. Dia mau pergi ambil antar logistik lah. Ya. Jauh. Pinggir jalan dia lihat ada bapak-bapak. Kasihan. Dengan pikulannya berjalan terseok-seok. Ada 2 ember air besar. Oh, tukang air. Oh ini sudah, ini Tuhan terima kasih, ini sudah. Ini jawaban doa saya jadi berkat ini. Dia berhenti, dia turun. Bapak, mau kemana? Oh ke situ. Jauh itu, masih 7 kilo lagi. Orang bawa begini. Apa nyampe gitu ya. Naik udah. Anda bisa, saya nggak bisa tinggal ini. Ember air dan pikulan, naik semua. Saya bantu, naik semua sama pikulan-pikulan sama ember air. Nggak usah duduk depan, duduk di bak belakang. Sudah. Masuk mobil, start lagi. Wah, start dia memuji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan menjawab doaku, aku jadi berkat buat orang ini. Haleluya. Ya matanya tutup 1 lah ya. Haleluya. Kalau tutup 2 kan masuk got. Haleluya. Tiba-tiba dia berhenti, saudara. Wah, ngerem mendadak. Buka pintu dia ke belakang. Bapak! Bapak! Kira-kira bapaknya kenapa, saudara? Bukan jatuh dari truk. Bukan. Dia lihat tuh bapak di atas truk masih pikulannya begini. Dengan ember-embernya. Naik truk sih naik truk. Tapi dia tetap memikul air itu, saudara. Saudara nggak gitulah. Yang gitu itu orang Israel. Di Keluaran 14 ayat 12. Saudara nggak? Ya? Nggak berasa mungkin ya. Dengerin dulu. Di Keluaran 14 itu ada kisah. Orang Israel ini ya sekitar 450 tahun diperbudak di Mesir. Kerja setengah mati.
Ya. Dan mereka baru mengalami sebuah pembebasan yang luar biasa. Kenapa? Tidak ada bangsa yang mengalami kemerdekaan lepas dari perbudakan oleh karena tangan Allah. Nyata, literally ya. Kalau Indonesia memang alinea ketiga gitu, tapi kan ada orang perang. Enggak perang sama sekali. Tuhan yang berperang buat mereka, 10 tulah dan sebagainya. Keluar dengan seluruh harta jarahan yang mereka tidak menjara, dikasih. Kayak nanti door prize ya, dikasih. Ya, door prize itu kan nggak pusing, saudara menang lomba, nggak menang lomba, saudara jemaat hadir rajin, saudara baru ini datang cuma dapat door prize, saudara berhak dapat door prize. Nah itu ya, contohnya gitu ya, saudara. Jadi mereka keluar dari Mesir dengan, jangan bilang door prize dulu ya. Karena saudara, ya bolehlah, saudara percaya nanti dapat kan, supaya iman saudara-saudara, amin. Saudara, baru tiba-tiba depan Laut Merah berakang Fir'aun. Sudah bilang sama Musa dia. Ya. Aduh, Musa. Kalau kayak gini. Ini nih, wah terima kasih. Ini baru tim media yang dahsyat dan luar biasa. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, Sasa? Musa. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir aja deh. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Lebih baik budak daripada mati. Jadi semuanya dia itu budak atau mati, bukan merdeka atau mati. Itu beda dengan orang Surabaya. Tadi ya, orang Surabaya. Ada orang Surabaya di sini? Wis bos, nah ini kita dua aja nih orang Surabaya, lebih merdeka atau hidup untuk, jangan hidup untuk Surabaya, amin. Enggak, ini luar biasa orang tua kita ini, amin. Dia baru khotbah hari Minggu, pokoknya buat saya yang penting Yesus, amin ya, masalah lain kecil. Ya, Yesus yes, yang lain nehi sumelekete, ya. Saudara-saudara, luar biasa. Bayangkan, baru keluar udah begitu. Saudara-saudara. Memang Soekarno juga pernah berkata, perjuanganku lebih mudah dalam merebut kemerdekaan karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Saudara-saudara, ya. Paulus, saudara, ini yang nulis surat ini Paulus yang Galatia, bukan yang Keluaran, Galatia 5 ayat 13 sampai 15 tadi. Ya, menghabiskan sebagian besar suratnya kepada jemaat di Galatia untuk menyerukan mereka agar hidup dalam kebebasan yang datang dari iman kepada Kristus. Dengan darahnya sendiri, Kristus telah membeli bagi mereka yang percaya kepadanya kebebasan dari perbudakan keberdosaan kita di bawah hukum Taurat. Kami diampuni. Kita tidak perlu bekerja keras di bawah beban hukum berat, saudara-saudara. Tadi kalau saudara baca, tapi ya ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ngikut hukum Taurat nggak ada manusia yang bisa. Bebannya luar biasa. Orang Yahudi aja nggak bisa, orang Israel aja nggak bisa, apalagi kita orang Kristen. Orang Surabaya pula. Berat, saudara. Makanya jangan sok ke Yahudi-Yahudian deh. Ya, Yahweh. Lu bayar perpuluhannya aja nggak bisa. Nggak ngomong yang lain. Ngikutin itu nggak bisa. Mau ngikutin peribadatannya, aturannya, nggak ada yang lolos kita. Nggak ada yang lolos. Sebab itu Kristus telah memberikan jalan keluar melalui hukumnya yang luar biasa. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seluruh perintah yang tadi ruwet itu selesai dalam satu hukum itu. Amin. Haleluya. Lakukan. Haleluya. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Imannya mantap. Aminnya entar.
saudara ya. Itu masalahnya. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma yang memperluas gagasan yang sama, Paulus menyatakannya sebagai berikut. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam sama-sama dong. Roma 8 ayat 1 kita baca. Aduh saudara-saudara, inilah kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Ini udah kayak UUD 45 ini saudara. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi Agus Suhartono yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Amin saudara-saudara. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan baru yang tentunya juga ditanyakan oleh musuh-musuh Paulus. Jika tidak ada ancaman hukuman bagi orang yang berbuat dosa, apa yang bisa mencegah orang berbuat dosa lebih banyak lagi? Tanpa konsekuensi bukanlah orang-orang akan menuruti segala jenis keinginan daging, praktek jahat. Saudara. Cuman ini aja kok. Karena Kristus, bukan usaha kita. Kita bebas. Enak dong. Enak dong. Bebas sebebas-bebasnya. Namanya udah bukan ganti no free. I want to break free. Boleh dong pastor. Saya dibaptis nama saya I want to break free. Jadi orang namanya no free itu pastor. Berarti dia sudah tadinya I want to break free, dia dibaptis. Ganti nama jadi no free gitu. Kata saya. Karena saya ada kenal orang. Pendeta bertobat, saya tanya, Pak nama siapa? Nama baptis saya, iya. Sutana. Wih, tadi Alkitab nggak ada Sutana Pak. Sudah tanakal katanya. Oh, boleh juga. Boleh juga. Karena nama-nama kita pun kan ada artinya. Yohanes ada artinya. Oh dia bikin sendiri, sudah tanakal. Cuma dia nggak tahu aja bahasa Ibraninya apa gitu loh. Jadi dia pakai Sutana. Ya, sudah. Mungkin ada bahasa Ibraninya, tanya sama ahli bahasa. Sudah, ya. Nah, menghadapi gagasan atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Paulus memperingatkan jemaat Galatia untuk tidak menggunakan kebebasan mereka di dalam Kristus sebagai kesempatan untuk secara egois melayani kedagingannya dengan hanya melakukan apa yang dirasa baik. Nah, saudara sering dikasih tahu di sini kan. Tapi pastor menurut saya itu baik. Firman Tuhan bilang apa? Menurut saya itu baik, nggak penting. Saudara-saudara. Saudara sedang menghambakan diri sendiri kalau saudara tidak secara sukarela mengikuti perintah firman Tuhan. Bukan soal apa yang menurut kamu baik. Masalah itu sudah terjadi sejak zaman Paulus, saudara. Makanya hari ini kita mendengarkan nasihat dari Paulus. Ya, karena nggak penting itu. Soal perasaanmu, soal apa yang kamu pikir. Itu baik menurut kamu. Sebaliknya, kata Paulus, mereka harus saling melayani. Tanpa pamrih. Dalam kasih. Sekali lagi, apakah kita hidup dalam Kristus atau tidak? Itu tergantung pada di mana kita menempatkan fokus kita. Hidup di bawah hukum menurut definisinya berarti berusaha membenarkan diri kita sendiri di hadapan Allah dengan usaha kita sendiri. Jadi kalau kita bilang, ya saudara, gue bener, karena usaha sendiri. Kita nggak mau tunduk, nggak mau dibimbing, nggak mau berserah kepada Tuhan. Itu sebenarnya kita masih di bawah hukum Taurat. Kita di bawah hukum. Kita udah terima anugerah, tapi kita kembali memposisikan diri kita di bawah hukum lagi. Menghamba, yuk kamu udah bebas tuh loh. Satu aja perintahnya, kasihlah sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kenapa nggak bilang kasihlah sama Allahmu, Tuhan Allahmu pastor? Satu ada, satu pasti ada. Saudara. Anda nggak bisa bilang mengasihi Allahmu tapi nggak bisa mengasihi sesamamu. Anda sudah diajar banyak. Yang kelihatan aja kamu nggak bisa kasihi, yang nggak kelihatan lagi. Ayah. Orang nggak usah bertanya teologis macam-macam, itu sudah pas, sudah itu, saudara. Ya, saudara. Kalau kita fokus pada diri kita sendiri, hasilnya memang bisa nggak orang fokus pada diri sendiri memperoleh hal yang mantap, bisa nggak? Tapi untuk siapa? Untuk diri sendiri. Mentok di situ. Keselamatan melalui iman dalam Kristus adalah tentang apa yang dia lakukan melalui pekerjaannya bagi kita. Sama sekali bukan tentang kita. Kalau orang sadar begitu, maka dia akan memfokuskan hidupnya juga untuk melayani sesama.
Bahaya dari orang-orang yang merasa bahwa dia memperoleh keselamatan itu karena kebaikannya. Itu hukum, kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Gak akan pernah bisa dia lakukan. Sebab dia fokus pada dirinya sendiri. Dia cari buat dirinya sendiri. Semuanya untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, ini tentang melihat kasih Tuhan kepada kita dan berusaha untuk melayani satu dengan yang lain dengan kasih yang sama. Menggigit dan melahap satu sama lain. Kita tadi lihat ya. Kira-kira yang menggigit dan melahap satu sama lain itu apa? Apa saudara? Yang bilang predator ya, film itu ya. Kira-kira yang menggigit dan melahap satu sama lain itu apa? Binatang. 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 Gak ada manusia yang menggigit dan melahap satu sama lain. Yang menggigit dan melahap satu sama lain, ada faktor tumbuhan. Tumbuhan pemakan tumbuhan, gak ada. Tumbuhan itu juga pemakan, bukan sesamanya. Binatang ada. Tikus ya. Kalau dikumpulin tuh bisa makan satu-satu dengan yang lain itu. Tapi saudara, orang yang bertindak ya, menggunakan kebebasan sebagai platform untuk mempromosikan keegoisannya, ya, itu seperti itu. LGBTQ apalagi? For the sake of human rights. Atas dasar freedom. Ya. I want what I want. I want to break free. Dia sadar nggak? Dia itu ngerusak orang lain. Kayaknya kalau orang yang membatasi mereka, mereka bilang, lu nggak punya kasih. Seolah-olah orang-orang yang atas nama kebebasan human right ini, mereka lebih kasih daripada pemerintah yang memberikan hukum, yang mengurus supaya mereka tidak melakukan itu. Kayaknya mereka yang menegakkan hukum dan kebenaran itulah nggak ada kasih. Kan orang-orang ini rainbow, everything is okay, everything, oh kayaknya kasih banget, bener nggak? Jangan dibodohin, saudara. Orang-orang seperti ini seperti ini. The loveless life is a life lived on the level of animals. Saudara-saudara. With a concern only for oneself, no matter what the cost to other people. Kehidupan tanpa cinta adalah kehidupan yang dijalani pada tingkat binatang. Dengan kepedulian hanya pada diri sendiri, tidak peduli berapa kerugiannya pada orang lain. Kalau saudara-saudara punya seorang bapak yang mendidik saudara-saudara dengan kasih dalam bentuk disiplin. Tapi ada seseorang yang kasih bebas kamu sembarangan. Terserah lu mau apa. Ya, mau gimana terserah kamu deh. Saya udah selesai sama kamu. Lu mau mati kayak mau apa urusan lu. Gua kasih apa yang lu seneng. Menurut Anda bagaimana? Mana yang lebih punya kasih? Mana saudara-saudara? Hah? Yang? Iya. Karena orang yang tadi yang kasih saudara, terserah saudara apa aja. Ya, kelihatannya penuh kasih. Dia nggak peduli saudara mau ngapain. Kelihatannya penuh kasih. Tapi sebenarnya orang ini bahkan bukan orang. Apalagi dibilang bapak, binatang dia. Itu tadi yang ngomong filsuf, saudara-saudara ya. Jadi saudara, orang yang belum diselamatkan berbuat dosa, itu karena memang mereka dibelenggu oleh kuasa dosa. Sudah, kok jadi kita iri sama mereka, kata penulis Amsal. Mengapa kamu iri terhadap orang fasik? Wah, orang fasik enak, apa-apa juga nggak apa-apa. Kita dikit-dikit dosa, kita dikit-dikit tidak kudus, kita dikit-dikit najis. Aturannya banyak banget. Kok kita membandingkan diri kita dengan orang yang berdosa? Memang mereka itu nggak bisa apa-apa.
belum diselamatkan. Mereka yang masih hidup dalam belenggu kuasa dosa. Namun anak-anak Tuhan, nah ini, yang sudah tidak hidup di bawah dosa, harus mengisi hidupnya, mengisi kemerdekaan yang diperolehnya. Kalau enggak sia-sia itu kemerdekaan sayang. Amin. Amin saudara. Mereka harus mempraktekkan keadilan, kebenaran dan kekudusan sebagai pernyataan kasih mereka kepada Kristus dan kepada sesama. Makanya saya bilang, orang bilang kasih kepada Kristus tapi enggak adil, enggak benar, enggak kudus. Ya, enggak mengasihi. Itu yang Paulus bilang. Anda yakin dengan keselamatanmu? Tolong pertimbangkan. Bukti kasih mereka kepada Kristus adalah berupa kerelaan diatur dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, diperhamba lagi. Pilih diperhamba Roh Kudus apa diperhamba Roh Khusus? Atau Roh Orang Kudus? Orang dari kota Kudus. Bukti kasih mereka kepada sesama adalah apa? Menjadi berkat dan teladan hidup beriman bagi sesama. Di akhir, ya apa ini nama renungan singkat ini, saya mengajak saudara-saudara sekali lagi bangkit berdiri. Saudara-saudara, habis ini kita mau doa buat bangsa dan negara ini saudara. Ya, saudara-saudara, saya harap saudara-saudara bukan hanya menikmati, menyadari saudara orang merdeka, tapi saudara-saudara kita harus mengisi kemerdekaan yang kita miliki. Amin saudara-saudara. Mau hidup tunduk dipimpin oleh Roh Kudus dan juga saudara-saudara mau menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Melayani orang dengan penuh kasih. Sekali lagi taruh tangan di dada. Saudara-saudara. Ya, ambil napas dalam-dalam. Kita bersama lagi memekikkan merdeka, 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 sekali merdeka tetap. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Agus buat firman yang luar biasa. Dalam keadaan berdiri, saya minta Bapak Ibu pada kesempatan hari ini, saya percaya Bapak Ibu, kita akan berdoa buat tanah air Indonesia. Amin. Mungkin kita berasal dari suku yang berbeda dan latar belakang yang berbeda dengan ceritanya masing-masing. Tetapi saya percaya Tuhan tanpa kebetulan telah menetapkan kita untuk lahir sebagai anak-anak Ibu Pertiwi. Amin. Kejadian kita, sebuah bangsa bukanlah kebetulan. Mari kita dengan rasa penuh ucapan syukur, rasa hormat kepada Sang Pencipta. Kita panjatkan doa kita. Dan saya percaya ada tertulis dalam firman-Nya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Amin. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Kita boleh angkat tangan kita. Kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul bersama-sama oleh karena kasih karunia-Mu. Kami berterima kasih untuk bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang telah Engkau berikan untuk bangsa ini. Kami mengucap syukur karena rahmat-Mu yang besar untuk bangsa kami. Kami umat-Mu dengan segenap hati mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas bangsa kami. Saat ini kami berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kiranya kasih karunia-Mu dilimpahkan kepada para pemimpin kami. Limpahkanlah kekuatan, kesehatan, dan hikmat kepada mereka yang menjalankan kepemimpinan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah mereka mengambil keputusan dengan kebijakan sesuai dengan isi hati-Mu. Lindungilah dan jagailah para pemimpin bangsa kami dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Biarlah roh Tuhan, hikmat, pengertian, nasihat, kekuatan, pengetahuan, dan takut akan Tuhan turun di atas para pemimpin kami. Kami berdoa agar Engkau membangkitkan pria dan wanita yang memiliki integritas, keberanian, dan kejujuran yang akan memerintah berdasarkan kebenaran dan kehendak Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan bangsa ini. Inilah kami Bapa, umat-Mu yang atas nama-Mu disebut.
Kami merendahkan diri kami Bapa. Kami berdoa dan kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami berbalik Tuhan dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami datang dalam pertobatan. Memohon belas kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau mendengar seruan kami Bapa. Mengampuni serta memulihkan negeri kami Bapa. Tuhan Bapa, satukan bangsa kami. Apapun latar belakang, suku, ras, dan agama, biarlah kami hidup dalam keharmonisan, keamanan, kedamaian di bumi Indonesia. Dan kami menolak Bapa, melawan setiap perpecahan, intoleransi, terorisme, rasisme, kemiskinan, kejahatan, narkoba, dan imoralitas atas bangsa ini Tuhan. Kami lawan mereka di dalam nama Yesus. Biarlah kebinekaan bangsa Indonesia tetap terawat dan terjaga karena damai sejahtera-Mu memimpin bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk kebangunan rohani atas bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah roh-Mu boleh tercurah atas bangsa ini. Biarlah tanah air kami boleh melihat belas kasih-Mu. Biarlah pertobatan boleh terjadi di atas Indonesia. Curahkan Roh Kudus-Mu atas bangsa Indonesia. Saat ini kami menyatakan Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, biarlah setiap pulau, setiap suku boleh menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami lepaskan pengenalan akan Allah di atas seluruh negeri ini. Kami melepaskan roh takut akan Tuhan di atas bangsa kami. Kami berdoa Bapa, setiap hati dilembutkan, setiap mata dicelikan, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Penuhilah bangsa kami dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah kebangunan rohani terjadi di desa-desa, di kota-kota, di setiap pulau, dan di seluruh Indonesia. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi, di bumi seperti di sorga. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, belas kasih-Mu atas bangsa Indonesia. Terima kasih buat kesembuhan dan pemulihan atas bangsa Indonesia. Kami menyatakan Indonesia diberkati, diselamatkan, dipulihkan bagi kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Bapak Ibu duduk. Ya, haleluya. Tetap memberikan kemuliaan bagi Allah kita, amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, kita percaya kita mendapatkan kemerdekaan di dalam kehidupan kita, amin. Karena Kristus telah memerdekakan kita semua, amin. Termasuk juga dalam keuangan kita, amin. Termasuk juga dalam dompet dan ke kantong-kantong kita, amin. Kita percaya kita merdeka juga, amin. Seperti firman, jangan kembali kepada kuk perhambaan, haleluya. So mari pada saat ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Kita memberikan yang terbaik bagi Allah kita, mengembalikan sedikit daripada apa yang Tuhan telah memberikan kepada kita. Amin. Seperti firman Tuhan berkata di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, Allah sanggup, amin. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan, amin. Di dalam segala sesuatu, haleluya. Dan juga apa? Dan malah berkelebihan, amin. Di dalam pelbagai kebajikan. Karena kita percaya Allah kita sembah adalah Allah yang sanggup, amin. Dan kita mau katakan Allah kita Allah yang sanggup. Amin. Dan Allah adalah Allah yang sumber daripada segala sesuatunya. Amin. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan para usher dan mari kita sembah Dia. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. Oh, sekali katakan hanya Kau Tuhan. Come on. Hanya Kau milikku di surga.
sama. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan sekali lagi, Allah sumber. Amin. Katakan kamu, katakan kuatmu, haleluya, kuatmu, Allah sumber kuatmu dan kuagianmu sama. Sama-sama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sama-sama kita katakan haleluya. Selamanya, amin. Haleluya, amin. Sedikit pengumuman saudara sebelum kita lanjutkan acara kita. Pengumuman yang pertama adalah jika saudara pertama kali, saudara, bapak atau ibu, pertama kali hadir di tempat ini, kita mau mengapresiasi saudara, kita mau hormati saudara, saudara bisa angkat tangan saudara. Jika ini pertama kali, terima kasih saudara, mari tepuk tangan bagi mereka. Yes, bisa saudara bangkit berdiri juga ya, kita mau apresiasi kalian semua. Ya mungkin di sebelah-sebelah saudara bisa salaman, bisa oh yes, semangatkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu. Oh Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Selamat datang dalam keluarga GP Damai Sejahtera di tempat ini, amin. Sama-sama kita memberikan muliaan bagi Allah kita, haleluya, amin. Dan juga jangan lupa juga kita setiap Senin sampai hari Jumat kita ada daily encouragement jam 6 pagi bersama dengan Dr. Paul dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Sudah bisa simak dan sama-sama diberkati. Dan juga jangan lupa setiap hari Minggu ibadah kita jam pagi jam 8 yaitu di bahasa Inggris. Dan ibadah umum jam 10 pagi tempat ini dan jam 3 sore dan jam 5 sore di Sunter, di GB Damai Sejahtera Sunter. Supaya sama-sama kita datang menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan, amin. Dan pada saat ini juga kita mau bangkit berdiri saudara. Kita mau bangkit berdiri, kita mau terima doa berkat. Dengan hormat saya minta malah kita Reverend Dr. Paul Sene untuk maju ke depan untuk memberikan doa berkat. Mari kita angkat dua tangan kita kepada Bapa yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, kami datang dalam nama Yesus. Kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dan memuji-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Dan kami mohon agar Engkau menanamkan di dalam hati kami. Sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sekarang kami di sini Tuhan. Sebelum kita lanjutin acara-acara yang lain, kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai saat ini dan selama-lamanya. Lindungilah kami dalam setiap langkah yang kami ambil, dan kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi hidup kami. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan, dan bimbinglah kami dalam segala hal yang kami lakukan Tuhan. Tuhan terima kasih, kami berserahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami berdoa Tuhan, biar masuk keluar mereka Engkau memberkati. Keluarga mereka Engkau melindungi dan memberkati Tuhan. Biar semua keluarga mereka Engkau berikan kesehatan Tuhan. Dan Tuhan, dua tangan mereka Engkau berikan mereka urapan untuk menciptakan berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan bagi mereka. Tuhan, pada saat ini kami lepaskan kuasa dan urapan-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja atau dengan melalui scan pada QR Code yang ada di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening dan QR Code yang khusus untuk mendukung pelayanan misi. Juga melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Kabar baik untuk semua lansia, karena setiap bulan di minggu keempat kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu. Jadi bergabunglah dengan kami dalam pelayanan lansia setiap bulan pada pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Woman of World, diperuntukkan bagi setiap ibu tunggal dan para wanita yang telah berpisah dari pasangannya. Pelayanan komunitas WOW bertemu setiap hari Rabu di minggu kedua, 3, dan 4 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Komunitas WOW juga mengadakan doa pagi bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan bagi para wanita yang berusia 23 sampai 65 tahun, mari bergabung dalam ibadah kaum wanita yang diadakan setiap bulan pada hari Rabu di minggu pertama pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pastikan saudara hadir dan diberkati lebih luar biasa lagi. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.